Yosua 1 ayat 1 sampai 6 itu adalah bacaan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita membaca daripada artikelnya terlebih dahulu yang berjudul Tunduk pada Otoritasnya. Bertahun-tahun Yosua belajar tentang seluk-beluk kepemimpinan dari Musa. Bisa jadi secara fisik dan pengetahuan, Yosua adalah orang yang ideal dan siap menjadi pemimpin. Namun Yosua menyadari bahwa semuanya itu tidak cukup memberi jaminan bahwa dirinya akan mampu memimpin umat Allah yang sedemikian besar banyaknya. Kita kerap terkesima dengan seorang pemimpin yang berkarisma, berpengetahuan baik, atau penampilan yang baik. Secara intelektual, Yosua memang memiliki pengetahuan yang baik tentang kepemimpinan. Namun dalam pemandangan Allah, memiliki pengetahuan dan tampilan yang menarik tidaklah cukup. Jika Yosua dipilih, itu disebabkan karena Allah mengenal hatinya yang taat, rendah hati, dan tunduk pada otoritasnya. Yosua berhasil dalam kepemimpinannya karena ia setia mengikuti kehendak Allah. Samuel Logan Brengler dalam sebuah tulisannya berkata, kepemimpinan bukan dimenangkan dengan promosi, melainkan dengan banyak doa dan air mata. Itu diraih dengan pengakuan dosa, senantiasa menyelidiki hati dan merendahkan diri di hadapannya. Dengan menyerahkan diri, menyingkirkan semua berhala dengan berani, merangkul salib tanpa gendar, tanpa berkesudahan, tanpa kompromi, dan tanpa mengeluh. Dengan terus memandang tanpa terkoyakkan pada Yesus yang tersalib. Jika kita dipercaya untuk mengemban sebuah tugas, bahkan dipercaya menjadi seorang pemimpin, biarlah semuanya itu bukan semata didasari karena hebatnya kemampuan kepemimpinan kita, tetapi karena sikap kerendahan hati untuk selalu tunduk pada kehendak Allah. Seorang pemimpin Kristen akan menempatkan kehendak Allah di tempat utama lebih dari semua kemampuannya. Hari ini kita membaca Yosua Perjanjian Lama ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Ayatnya singkat saja. Judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjakkan oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu menjadi daerahmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah pada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ada beberapa hal yang perlu perhatikan di sini, yaitu ini ya. Hamba Tuhan yaitu Musa sudah mati. Nah, kematian Musa ini kan tercatat, kita lihat lagi di Perjanjian Lama di kitab Ulangan pasal yang terakhir 34 ayat 5 dan 6. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lihat di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan ada seorang pun yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudara, pasal ke-34 daripada kitab Ulangan ini yang bahas tentang kitab kematian Musa, itu agak problem gitu ya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa 5 kitab pertama daripada Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu ditulis oleh Musa. Nah, kalau ini ditulis oleh Musa, maka bagaimana mungkin Musa menuliskan tentang kematiannya sendiri? Seperti itu. Ada beberapa kemungkinan
Kalau kita lihat dari bahasa Ibrani lalu matilah Musa, itu ada orang yang menafsirkan ini adalah nubuatan. Kenapa kok nubuatan pada waktu ditulis ya? Nantinya sebenarnya Musa memang mati. Karena kalau dilihat dari sini, kita lihat bahasa Ibraninya ya. Ada kata vayamat dan dia akan mati. Di sini dikatakan verbal imperfect. Jadi imperfect artinya akan gitu ya. Makanya seperti akan. Syam Moshe Evet Yehova Be'eretz Mo'av Alpi Yehova Adonai. Jadi kurang lebih kata vayamat ini dia ngomong katanya akan meninggal. Jadi ada yang menafsirkan ini adalah suatu nubuatan. Tetapi ada kemungkinan yang dua, yaitu bahwa matinya Musa, Ulangan 34 ini ditulis oleh Yosua. Jadi wajar sekali kalau Yosua yang menulis, karena suatu pemimpin yang besar itu kalau ada kelahiran juga ada kematiannya. Jadi kelahiran Musa kan dicatat itu di kitab-kitab Keluaran ya. Yang pertama kan yang dia lahir kemudian disembunyikan sama kakaknya di air dan lain sebagainya gitu ya. Sekali kalau memang suatu catatan kematian dari suatu tokoh itu dicatat oleh penerusnya gitu ya. Dalam hal ini yang kita bahas nanti adalah Yosua. Hal yang kedua yang menarik tentang Musa adalah karena di sini dikatakan tadi tidak ada seorang pun yang tahu tentang kematian tempat kuburnya gitu ya. Nah tujuannya apa? Nah ini ya. Ini mungkin menjelaskan tentang Yudas ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan mengerti engkau. Nah pertanyaannya gini ya, kenapa kok Mikael ini berselisih bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa? Nah, ada penafsir yang mengatakan bahwa gini, kenapa kok Musa itu kayak kuburannya itu tidak boleh diberitahu atau tidak ada seorang pun yang tahu. Tujuannya seperti apa? Tujuannya apa itu? Karena kalau misalkan kuburannya tahu, kemudian mayatnya itu takutnya dibuat relik. Relik itu kayak semacam dibalsem gitu ya. Jadi diawetkan gitu ya. Nanti takutnya jadi penyembahan berhala. Kalau penafsiran ini bisa diterima, iblis tujuannya supaya apa? Kalau mayatnya Musa ini bisa ditemukan, dan takutnya nanti bangsa Israel nanti jatuh dalam penyembahan berhala. Gitu ya. Karena orang sudah mati kok disembah, aneh. Ya kan? Karena seringkali ya, kalau kita lihat bangsa-bangsa Israel itu sangat sering jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ya contohnya ketika Musa itu naik ke atas gunung Horeb. Yang terjadi adalah buat patung lembu emas. Padahal sudah mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kok ya tetap aja menyembah patung lembu emas, membuatnya. Bahkan emas-emasnya itu diambil dari perhiasan-perhiasan daripada orang-orang yang keluar dari Mesir. Nah model kayak gini ini kan berarti mereka sangat rentan sekali terhadap penyembahan berhala. Itulah sebabnya kenapa kok Mikael bersikeras bertengkar dengan iblis mengenai Musa. Yaitu dua hal yang berkaitan dengan mayat Musa ya. Jadi berkaitan dengan yang namanya apakah kitab Ulangan 34 itu ditulis oleh Musa? Karena kita percaya bahwa Pentateuch 5 kitab pertama itu tulis Musa. Jawabannya sudah ada tadi. Dan yang berhubungan dengan kematian Musa adalah Yudas 1 ayat yang ke-9 ini, yang Mikael bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Oke, sekarang kita kembali lagi ke perjanjian lama di Yosua ayat 1. Berfirman Tuhan pada Yosua bin Nun. Nah Yosua, kita ngomong nama Yosua ya. Yosua dalam bahasa Yunaninya, ini kan bahasa Ibrani. Perjanjian lama itu tulis bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunaninya ini sama kayak tulisannya namanya Yesus. Jadi sama dengan Yesus gitu ya. Kalau Septuaginta itu naskah perjanjian
Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Ini Yesus juga. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Yosua ini adalah tipologi dari Yesus Kristus. Ceritanya seperti itu. Dan tipologi dalam hal apa? Dalam hal ini, kalau Musa kan membawa hukum Taurat. Kalau Yosua kan yang membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Dan ini seolah-olah melambangkan bahwa hukum Taurat memang tidak menyelamatkan, tetapi kedatangan Yesus Kristus ke dunia, itulah yang menyelamatkan kita. Dan melalui Yesus itulah, maka kita bisa berjumpa dengan Bapa dan masuk ke surga. Ini kita diperkuat dengan Yohanes yang ayat yang terkenal sekali ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-6 yang berbunyi demikian ya. Kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat ini berkaitan juga dengan tentang Yesus pergi ke situ menyediakan tempat. Tempat yang di sini pasti adalah sorga. Gitu ya. Karena tempat di mana Bapa adalah di sorga. Itulah sebabnya kenapa kok Yosua itu merupakan tipologi daripada Yesus Kristus. Dalam pengertian Yosua membawa bangsa Israel, umat pilihan itu adalah ke Kanaan, tanah perjanjian. Oke, sekarang kita kembali ke Yosua lagi pasal 1. Ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan pada mereka kepada orang Israel itu. Nah, di sini ayat 2 ini penting sekali bagi kita untuk menyiapkan seorang suksesor, seorang pengganti daripada atau penerus di dalam suatu organisasi. Tidak bisa selamanya bangsa Israel tergantung pada Musa. Itulah sebabnya setelah Musa meninggal, maka Tuhan menunjuk namanya Yosua bin Nun. Nah, dikatakan bersiaplah sekarang pengen seberang sungai Yordan. Merupakan suatu misi yang mirip seperti Musa. Kalau Musa kan menyeberangi daripada laut Teberau. Sedangkan Yosua disuruh menyeberangi sungai Yordan. Beberapa orang mengatakan bahwa Yordan ini airnya sangat deras gitu ya. Jadi menyeberangi sungai ini merupakan suatu tantangan tersendiri dengan membawa berjuta-juta orang umat yang diperkirakan adalah 2 juta. Jadi kalau kita analogikan dalam zaman sekarang, kira-kira Musa dan Yosua ini tour guide yang membimbing 1 sampai 2,5 juta ya orang. Gak ada tour guide di dunia yang mimpin perjalanan itu bawa 2,5 juta orang gitu ya. Gak ada. Kecuali tour and travelnya Yosua gitu ya. Jadi sangat banyak sekali, sangat repot sekali ngurusi daripada hal-hal seperti ini. Nah, ini ayat 3 ya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, seringkali orang ini hanya berhenti di ayat 3 yang frasa kalimat pertama ya. Setiap tempat yang diinjakkan telapak kakimu kuberikan padamu. Terus ayat ini ditafsirkan lepas gitu ya. Wah, jadi Tuhan ini kalau memilih seorang, itu apapun yang kemanapun kita melangkah akan selalu diberkati Tuhan. Selalu akan menang, selalu akan berhasil dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya kan jargon-jargonnya kan seperti itu. Hati-hati, ada yang kalimat kedua yang ngomong seperti ini ya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya apa? Benar, setiap tempat yang diinjak telapak kaki Yosua itu diberikan Tuhan. Benar, kita mungkin kita akan disertai Tuhan secara luar biasa. Benar, tetapi batasannya adalah seperti yang kujanjikan kepada Musa. Hal-hal yang tidak dijanjikan pada Musa, Tuhan tidak akan berikan pada Yosua. Gitu loh. Artinya, segala sesuatu yang Tuhan janji di dalam firman Tuhan, maka itu yang akan diberikan kepada kita. Bukan segala keinginan kita itu diberikan Tuhan kepada kita, bukan. Kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, berarti orang ini tidak mengenal tentang firman Tuhan. Karena seringkali orang berpikir, pokoknya aku minta apapun, ngutip ini ya, segala tempat yang diinjakkan kakiku akan Tuhan berkati. Saudara, kita perlu baca gitu ya, di Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru di Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita lihat.
ya. Nah ini, ayat 7, pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Seringkali kalau ini kebalikan, ngomong mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu menerima. Lupa ada syaratnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara, ini penting sekali. Karena seringkali kalau ayat-ayat Alkitab dipotong, dilepaskan daripada konteksnya, maka yang terjadi adalah ada kesesatan yang terjadi. Dan kita tidak mau hal itu terjadi. Kita kembali ke perjanjian lama, Yosua, pasal 1 tadi. Sampai mana tadi? Ayat yang ini ya. Wilayah yang dijelaskan. Dari padang gurun, gunung Libanon di sebelah sana. Libanon berarti sebelah utara ya. Sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Sampai ke Irak berarti ya. Seluruh tanah Het sampai ke laut besar. Laut besar berarti di sebelah baratnya Israel. Di sebelah matahari terbenam ya. Ini matahari terbenam, terbit timur, terbenam barat. Laut besarnya ada di barat ya. Semuanya akan menjadi daerahmu. Jadi seolah-olah ini mewakili gitu ya. Dari padang gurun dia kan dari Sinai selatan ke gunung Libanon, ini utara. Kemudian sungai Efrat ini adalah timur. Kemudian laut besar matahari terbenam itu barat. Jadi perwakilan ini adalah wilayah-wilayah perwakilan yang melambangkan wilayah yang dikuasai Yosua itu sampai utara, barat, timur, selatan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada catatan khusus, yaitu kenapa di sini tanah ini yang disebut cuma orang Het saja gitu ya. Nah, padahal orang Kanaan itu macam-macam, tidak cuma orang Het. Nah, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa orang Het ini adalah orang yang sukunya paling besar di Kanaan. Jadi kalau gaya bahasa itu namanya gaya bahasa sinekdeki, yaitu gaya bahasa yang mengatakan perwakilan. Contoh misalkan kalau bingung itu gini, misalkan dalam suatu kesebelasan Jerman versus Polandia misalkan. Jerman mengalahkan Polandia 3-0 misalkan. Pertanyaannya, apakah seluruh penduduk Jerman bertanding melawan Polandia dalam sepak bola? Ya enggak. Berarti kayak bahasa Jerman mengalahkan Polandia 3-0 itu untuk menunjukkan bahwa perwakilan 11 orang itu mewakili daripada seluruh negara Jerman yang mengalahkan daripada Polandia. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang Het ini mewakili dari seluruh suku yang ada di Kanaan yang akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Begitu ya. Itu gaya bahasa sinekdeki. Ayat 5. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dari sini kita lihat ini ya ayat 5 ya. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Artinya gini, Yosua tidak perlu takut. Karena reputasi Musa yang begitu mentereng dan dia menggantikan, seringkali kita dibanding-bandingkan. Saya tidak perlu takut sama kayak gitu ya. Banyak orang memang tidak bisa menghindari. Pasti akan membandingkan kita dengan pendahulu kita. Tetapi yang terjadi adalah ketika Yosua itu menggantikan Musa, janji Tuhan itu jauh lebih penting daripada opini publik. Karena janji Tuhan ngomong gini, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini seumur hidupmu loh ya. Jadi seumur hidup, selama Yosua hidup, yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Ini ya, aku menyertai engkau. Dan ditambahi penegasan lagi, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kalau kita lihat ya, kata-kata seperti ini, itu diulangi bolak-balik. Ayat 7, kuatkan dan teguhkan hatimu sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, supaya engkau beruntung, janganlah menyimpang ke kanan ke kiri. Terus kemudian, selalu ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, kemudian dikatakan, nah ini, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi artinya di waktu Musa digantikan oleh Yosua, dan Yosua itu ditunjuk oleh Tuhan, maka seringkali adalah yang muncul
kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan berulang-ulang kali untuk menguatkan hati Yosua. Jadi hal ini penting sekali bagi kita, yaitu Tuhan juga berulang-ulang kali akan menolong kita dan menyertai kita dikala kita mengalami suatu penugasan yang baru atau tanggung jawab yang baru, atau pada saat kita ditunjuk menjadi seorang pemimpin yang besar yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya dan kita memiliki ketakutan untuk dibanding-bandingkan. Ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini muncul setidaknya 3 kali ya kita baca tadi ya. Sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Artinya Yosua dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan. Saudara, kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janji-janji Tuhan di muka bumi ini. Setidaknya Tuhan pasti akan melibatkan kita untuk melebarkan kerajaannya di bumi ini dengan memakai kita untuk berkontribusi dalam kerajaannya. Refleksinya adalah seberapa jauh kita sudah rela berkorban demi Tuhan untuk berkontribusi dalam pekerjaannya sampai saat ini. Itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.